Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2916 tepat. Di langit berbintang yang luas, Ye Fan sudah menetap. Dia benar-benar anak yang bijaksana, dan dia mencari langit berbintang yang mati, yang berbeda dari orang tuanya. Ye Chen, bajingan itu, setiap kali dia melintasi langit, dia pada dasarnya berkumpul di manapun ada banyak orang. Orang-orang Hong Huang seharusnya sangat tersentuh oleh hal ini. Kecuali sedikit bingung, tidak ada yang lain. Kaisar Harimau Putih menyentuh dagunya, berbicara dengan sungguh-sungguh, dari Ye Fan, dia tidak bisa melihat temperamen Ye Chen sama sekali, terutama kekuatan yang menyilaukan itu. Temperamen ini, ikuti ibunya. Guklan Huang menyatukan tangannya dan mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak lupa melirik Jining Suang, dan bahkan Ye Chen, yang tidak selaras, juga melihatnya. Apa yang harus dikatakan? Keterampilan rumah tangga Ye Chen semuanya diwarisi oleh Ye Ling. Jika Ye Fan memiliki wajah Ye Chen, bayinya mungkin adalah kecap. Sejujurnya, dia mengkhawatirkan Yang Lan. Sementara aku masih muda, aku tidak tahu berapa banyak anak lagi yang akan kumiliki. Long Ye berteriak dan berteriak, dia sangat khusus tentang posisinya, dia tidak pergi kemana-mana, dia hanya terjebak di antara Ye Chen dan Jining Suang, dan dia memaksa masuk. Bagi dunia, sangat sulit pengurangan yang baik untuk sementara waktu, mengapa pihak ketiga campur tangan. Jining Suang tetap diam, hanya menatap Ye Fan. Tapi Ye Chen mengangkat tangannya, mengambil Tuan Long dengan satu tangan, dan membuangnya dengan santai. Kamu serangga kecil, kamu tidak memiliki penglihatan sama sekali, jarang aku berdiri dengan istriku, dan kamu masuk tanpa malu-malu. Dengan akumulasi tebal dan rambut tipis, malapetaka akan menjadi kuat. Xian juga ada di sana, dan Nanming Yusu, yang berdiri di sisi kiri dan kanan Ye Chen, telah menjadi pemandangan yang indah. Mata dunia semuanya miring, jadi kubis apa, semua dibuat oleh Ye Chen sendiri, dan semuanya terlihat cantik, bukankah menurutmu itu menyebalkan? Waktu telah berubah. Apakah Anda suka tidak tahu malu? Senang berbagi satu denganku. Kaisar kera kecil mengutuk secara diam-diam, menggaruk bulu monyet, dan tampak iri, saudara laki-laki yang sama-sama saudara angkat, mengapa ada celah yang begitu besar? Dia belum menikah dengan seorang istri sejauh ini, dan sepertinya dia tidak ingin melihatnya sebagai monyet. Dibandingkan dengan yang lain, Ku Iniu cukup termotivasi, dengan mata banteng besar, lihat ke sana-sini, abaikan pembudidaya laki-laki, dan hanya lihat peri cantik, Anda harus menetapkan tujuan terlebih dahulu, dan membawa pulang satu ketika Anda punya waktu. Ayo, saya akan dapat menampung anak koboi kecil di tahun pertama, dan namanya telah dipilih. Hehe, ada beberapa orang. Para jenderal dewa, Yan Luo, dan kaisar yang datang kemudian mendecakkan lidah mereka bahkan sebelum mereka mendarat, dan Lao Jun, Yuan Shitianzun, dan Dewa Pedang juga muncul satu demi satu. Menyeberangi Great Secret Tribulation, itu benar-benar bukan wajah kecil. Lingzu Huanghuan melihat sekeliling, mendesah terus-menerus, yang bisa dilihatnya hanyalah orang-orang, lautan manusia, dari puncak yang terkuat hingga junior dari alam surga, terlalu banyak yang datang. Orang tua itu mengira itu semua adalah kemalasan. Kaisar Wuklan berkata dengan sangat dalam. Kata-kata ini memenangkan hati orang-orang. Orang-orang prasejarah ditekan, pedang Zuxian dihancurkan, dan roh-roh jahat diusir. Di era istirahat dan pemulihan ini, orang-orang di dunia tidak bisa hanya duduk dan bersantai. Generasi yang lebih muda suka ikut bersenang-senang, dan generasi yang lebih tua juga gelisah di mana ada banyak orang, mereka akan berjalan-jalan. Secara alami, waktu luang hanyalah salah satu aspek, dan yang paling penting adalah menonton kesengsaraan surgawi, bukan untuk datang untuk melihat kesengsaraan guntur, tetapi untuk datang untuk melihat hukum kaisar, terutama warisan jalan kaisar. Setiap saat ada monster, dia tidak akan pernah melewatkan pertunjukan. Cepat, cepat. Sialan, kamu menginjak kakimu, keluar. Ayo, pindahkan aku tempat. Semakin banyak orang datang, bidang bintang mati penuh dengan orang, dan orang-orang dari semua arah bintang kuno, meteorit, dan galaksi juga penuh dengan manusia, dan semuanya tertutup kegelapan.
Pikiran Tao itu abadi, dan tubuhnya abadi. Ye Chen mentransmisikan suaranya, tersenyum lembut. Ye Fan mengalihkan pandangannya ke samping, dan di lautan luas orang, dia menemukan ayah, ibu, dan istrinya dengan sangat akurat, tetapi di negara bagian Yuan Shenhuo, malapetaka orang bijak hampir menghancurkannya dalam pertempuran. Melihat ke belakang, dia mencabut larangan kesengsaraan surgawi. Ledakan. Tiba-tiba ada petir, bergema melalui yin dan yang, mengguncang seluruh langit berbintang. Wajah para junior menjadi pucat seketika, dan hati mereka tidak bisa menahan gemetar. Setelah melihat begitu banyak monster melewati bencana akhir-akhir ini, hanya milik Ye Fan hukuman dewa bisa membuat mereka berdebar-debar. Mata generasi yang lebih tua dalam, dan melihat gerakan Lei Ming, itu tidak sebanding dengan pelaku kejahatan sebelumnya. Lei Jie harus lebih kuat, dan cara pembentukan kaisar juga harus lebih. Ledakan. Gemuruh. Dalam gemuruh, awan malapetaka sudah tertutup rapat di atas ketiadaan, dan guntur pecah di dalam, sebuah paksaan yang membuat dunia bergidik, menelan bidang bintang yang luas. Setelah itu, guntur dan kilat datang, terjalin menjadi jaring, dan kemudian berevolusi menjadi lautan guntur, turun dari langit, seperti air terjun Bima Sakti, menenggelamkan Ye Fan. Seperti ini, guntur sering turun, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, hitam dan putih. Itu adalah guntur Dewa 9 warna, yang pernah dilihat dunia sebelumnya. Setiap kali warna berubah, kekuatan bencana guntur akan berlipat ganda. Monster tingkat pangeran adalah yang paling menjijikkan. Jika Anda tidak bisa menolak, bahkan jika Anda dapat membawanya, Anda mungkin akan setengah cacat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Fan cukup mendominasi. Dia merobek lautan guntur dan guntur, bermandikan miliaran halilintar, dan berjuang untuk naik ke langit. Semakin dia tidak patuh, langit akan semakin marah. Tubuh itu hukuman ilahi adalah tabu. Bencana guntur yang lebih sombong menyusul. Namun, tidak peduli seberapa kuat guntur itu, sulit untuk menghentikan langkahnya dari langit berbintang yang dalam. Dia menyerang kehampaan halus sepanjang jalan, tercerahkan dalam guntur, dan menahan dirinya dalam malapetaka. Untungnya, ini akan terlambat di masa depan. Di sisi langit berbintang, Xie Yun juga datang untuk melihat Tianji. Dia masuk melalui kerumunan dan tidak pergi kemana-mana. Dia pergi ke Ye Chen dan yang lainnya, serta si Tunan dan Xiong Er semuanya lebih tidak tahu malu dari Tuan Long. Kupikir saat itu, kamu adalah karakter utamanya. Hari ini, kamu sebenarnya adalah penonton. Kali ini, pemuda ini. Begitu mereka tenang, mereka kecewa secara kolektif. Ye Dasao tidak mengatakan sepatah kata pun, dia melemparkan setiap tangan satu persatu, dan mengirimkannya sejauh yang dia bisa. Dia sangat kenyang, dia sangat sensasional, dia pergi ke set yang salah. Ledakan. Di ujung langit berbintang, guntur Dewa 9 warna menjadi semakin ganas, dan disertai dengan ledakan. Bencana guntur jenis kedua terwujud dalam waktu, yang merupakan senjata ajaib, bencana surgawi, dan guntur berubah ke dalam tungku tembaga, pisau ajaib, pedang peri, dan alam spiritual. Hanya dunia yang tidak dapat memikirkannya, dan tidak ada bencana surgawi yang tidak dapat terjadi. 18 jenis senjata tersedia, dan semuanya sombong. Setelah itu, ada malapetaka legendaris, laut yang naik dan bulan yang cerah, dan langit yang dipenuhi bintang, yang semuanya berevolusi dari guntur dan kilat, menguraikan pemandangan malapetaka. Malapetaka penglihatan mengamuk, dan malapetaka para dewa dan binatang buas juga datang. Naga hijau berputar-putar, burung phoenix meringkik, harimau putih mengaum, Xuanwu memperluas jalan, dan ada binatang suci unicorn. Ini belum berakhir, malapetaka segala sesuatu tidak ada, hutan dan tumbuhan tandus, gunung dan sungai, istana dan paviliun, semuanya benar-benar ada, semuanya membawa kekuatan guntur kehancuran. Ide kecil. Raja Dewa Keberuntungan membawa guci anggur, tanpa khawatir, kalimat yang sama, malapetaka guntur dan kilat yang manis, tidak dapat menghancurkan Ye Fan, yang benar-benar menakutkan adalah hukum kaisar. Seperti yang dia katakan, itu semua sepele. Ye Fan biasanya tidak bersenandung atau mendengus, tetapi ketika dia memulai pertempuran, pencuri itu dengan keras mengatakan bahwa perampokan guntur itu kejam, dan dia bahkan lebih mendominasi. Dipukul oleh guntur, dan menyerang Xingtian berulang kali, di sana ada tanda guntur yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, yang merupakan selokan darah dan jejak Tao. Di bawah perhatian semua orang, suara guntur berangsur-angsur melemah,
dan guntur yang memenuhi langit berangsur-angsur semakin berkurang. Meskipun masih mengamuk, ia hanya berbentuk, dan tidak ada lagi kekuatan. Guntur. Memori Spar telah diambil, bencana guntur dan kilat telah berakhir, dan selanjutnya adalah final. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi serius. Hal yang sama berlaku untuk Ji Ningsuang dan Xian. Ye Fan memperbaiki tubuhnya dan dengan panik memasukkan pil itu ke mulutnya, untuk memulihkan konsumsi dalam waktu sesingkat mungkin dan meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak. Bersenandung. Langit berbintang berdengung, dan 8 kaisar dan makhluk abadi semuanya muncul, mengukir bentuk nyata, semuanya dengan prestise kaisar, semuanya terjalin dengan hukum kaisar, seperti 8 gunung, bersandar di sungai panjang waktu, suara surgawi dari kaisar. Cara memenuhi seluruh dunia. Ini. Gaoti, Qiongqi, kalajengking emas, kalajengking, hantu, armadillo. 8. Kaisar Agung. Junior itu menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Terjebak dalam 8 dewa, nyaris tidak dihitung sebagai seorang kaisar muda. Beberapa tetua mengelus janggut mereka dan memberikan definisi ini. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, langit berbintang berdengung lagi. Di Xingqiong Timur, cahaya peri dengan jalan kaisar tiba-tiba muncul, dan kemudian, sosok kuno perlahan-lahan memadat menjadi bentuk, dan sebelum fitur wajah benar-benar diukir, mata Kaisar Xuanyuan dipenuhi dengan air mata, dan dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Itu adalah Kaisar Xuanyuan, kaisar paling kuat yang diakui. 9. Kaisar muda yang sebenarnya. Aku tidak melarikan diri kali ini. Mata banyak orang meledak menjadi cahaya langit. Ledakan. Di tengah diskusi, ada ledakan lain. Ada lagi. Semua orang terkejut, dan mereka semua melihat ke barat. Itu benar, dan juga, 2 patung turun dalam satu nafas, satu dalam bentuk manusia, dan yang lainnya dalam bentuk monyet kera, keduanya sangat kuat di jalan kaisar, dan visi jalan kaisar saling terkait dan diuraikan. Kaisar Naiyan dan Kaisar Suci Douzan adalah kombinasi, dia adalah kaisar dengan umur terpanjang, dan dia adalah kaisar dengan umur terpendek, kedua kaisar berkumpul secara tak terduga. Leluhur tua, Kaisar Kera Kecil memanggil, dan klan Kera Suci juga memanggil. Sayangnya, putra Kaisar Yan sudah lama pergi. 11 Kaisar. Digi bergumam pelan, barisan ini jauh di luar dugaannya. Ledakan. Di langit berbintang di selatan, hukum jalan Kaisar datang ke dunia, dan alam semesta bergetar bersama. Itu bukan satu, tetapi 2 Kaisar datang bersama, satu adalah Permaisuri Donghua, dan yang lainnya adalah Agung Yuantian. Kombinasi mereka juga cukup berarti. Permaisuri Donghua adalah satu-satunya di antara 130 Kaisar Xuan Huang yang menjadi kaisar sebelum usia 5.000 tahun, dan Kaisar Yuantian adalah satu-satunya yang menjadi kaisar setelah usia 9.000 tahun. 13. Itu terlalu menantang surga. Pendeta Tao tua yang berkabut mendecakkan lidahnya, mulutnya setengah terbuka karena terkejut, ini jauh lebih kuat daripada Tai Yin dan Sun keluarganya, 13 kaisar, dibandingkan 2 demi 2, keluarganya 2, sekilas, sepertinya mereka sedang bermain-main. Tapi masih ada lagi. Para penonton bergumam, mencoba yang terbaik untuk melihat. Ledakan. Ledakan. Ada 2 ledakan berturut-turut, bergema di seluruh alam semesta. Dan memang, dari bintang utara. Ada juga pria dan wanita, satu adalah Permaisuri Yaoqi, dan yang lainnya adalah Kaisar Agung Zutian. Kombinasi itu juga cukup mengesankan. Dia adalah kaisar pertama di zaman kuno, dan dia adalah kaisar terakhir di zaman kuno. Zaman kuno. Namun, ini belum berakhir. Setelah 2 kaisar lagi turun satu demi satu, dan semua puncak-puncak tampak aneh, karena 2 kaisar yang turun memiliki garis keturunan yang sama, dan keduanya adalah tubuh kekacauan, satu adalah kaisar kekacauan dan yang lainnya adalah Daozu Hongjun. Itu harus pergi. Hati surga bergetar, dan mulut mereka kering. 17 kaisar, itu cukup banyak. Kamiya, lihat, masih ada lagi. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mendengar gertakan. Ledakan. Diiringi dengan ledakan, Kaisar ke-18 terwujud di dunia. Ketika dunia memandangnya, dia perlahan mengukir sosok manusia, dengan punggung yang kokoh, perubahan dan usia. Kaisar. Para dewa dan jenderal gemetar dan berseru. Episode 2917 Generasi Baru Kaisar Muda. Kaisar. Apakah itu? Kaisar. Dengan topeng, aku tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Semua biksu di langit terkejut, dengan banyak langkah kaki dan penyelidikan,
dan banyak mata yang cerah, saya dapat melafalkan legenda dan mitos kaisar dengan lancar. Kaisar Xianwu, kaisar terakhir dari langit. Hidupnya diselimuti misteri dan legenda. Ribuan tahun yang lalu, dia memimpin jutaan jenderal untuk berperang melawan zaman kuno. Sampai sekarang, dia belum pernah melihat mereka kembali. Mari kita hitung mundur, ada begitu banyak monster yang melintasi malapetaka, dan begitu banyak kaisar dan hukum telah tertarik. 130 Kaisar Xuan Huang telah melihat semuanya kecuali Kaisar Bela Diri Abadi. Ini adalah pertama kalinya saya melihat badan hukum kaisar. Menurut legenda, Di Zun memakai topeng, tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya, dan tidak semua orang tahu hubungan antara Di Zun dan Ye Chen. Itu dia, jalang itu. Jenderal kelima sangat bersemangat. Meskipun matanya berlinang air mata, dia memarahi dengan halus. Sebagai seorang jenderal, dia telah ditipu oleh kaisar berkali-kali. Menonton peri mandi, tidak pernah menariknya tas atas. Jenderal dewa ini sangat nakal. Orang tua itu menghitung, dia memarahi kaisar. Sejujurnya, aku sangat mengaguminya. Jenderal dewa, memarahi kaisar seperti ini, berapa banyak cerita yang ada di belakang kemudian. Sebagian besar tidak diketahui. Itu dia, itu dia. Tidak semua jenderal seperti 5 jenderal, Tianxing dan yang lainnya masih normal, gemetar karena air mata, Di Xuan bahkan lebih tersedak. Bersenandung, bersenandung. Gerakan mendengung pedang Kaisar Xianwu menggetarkan langit berbintang tuannya, meskipun mengira itu adalah badan hukum, juga Kaisar Xianwu. Jika bukan karena penindasan kuat Di Xuan, itu mungkin akan terlindas. Ada perasaan khusus tertentu. Raja menatap Ye Chen, tanpa menyipitkan mata. Ye Chen tidak menjawab, hanya melihat ke langit dengan tenang, dunia melihatnya untuk pertama kalinya, dan dia sama, dari hukum kaisar, dia sepertinya melihat bahwa titik awal reinkarnasinya sendiri mungkin juga menjadi akhir, tahun terlalu jauh. Adapun perasaan khusus, tentu saja, jiwa berdetak dari waktu ke waktu, dan itu baik dan aneh bagi badan hukum, terlihat jelas tetapi di luar jangkauan. Putraku akan bertarung dengan Lao Su. Seng Zun meletakkan tangannya di tangannya dan berkata dengan penuh arti. Ye Chen adalah Ye Chen, dan Kaisar Zun adalah Kaisar Zun. Hampir. Ini hampir sama. Ye Chen yang pergi tidur, bukan Kaisar Zun. Ini pertanyaan yang sangat serius, dan kita tidak bisa berikan padamu. Mereka menjadi bingung. Beberapa lelaki tua mengoceh tanpa henti, dan bahkan melakukan diskusi mendalam tentang masalah tertentu, dan mereka harus memahami segalanya tentang ranjang. Engah. Di tengah diskusi, badan hukum Kaisar Bela Diri Abadi tiba-tiba berubah menjadi gumpalan abu terbang, dan menghilang tanpa jejak hanya dalam 2 saat. Ini tidak hanya para junior di langit, tetapi bahkan para tetua tertegun. Ini adalah pertama kalinya melihat prinsip tubuh Dharma Kaisar, dan itu juga pertama kalinya melihat situasi seperti itu. Sejak itu dimanifestasikan, mengapa itu menghilang? Dengan baik. Pada saat itu, Ye Chen tidak bisa menahan erangan teredam. Orang-orang yang hadir tidak tahu, dan dia, yang merupakan reinkarnasi Kaisar Zun EX, juga tidak tahu. Sekarang, ada apa? Nanming Yusu bertanya ragu-ragu dengan mata menyamping. Tidak masalah. Ye Chen menggelengkan kepalanya, melihat ke tempat Kaisar Zun menghilang, cahaya dan kegelapan di matanya berfluktuasi, dan pukulan berat di masa lalu pasti ada hubungannya dengan badan hukum Kaisar Zun. Orang-orang. Bagaimana situasinya? Mereka datang dan mengambilnya. Aku belum melihat mereka dengan jelas. Ada banyak suara di langit berbintang, kamu lihat aku melihatmu, tidak seseorang dapat menjelaskan hal-hal aneh seperti itu, tidak apa-apa, hilang jika Anda tidak memilikinya. Bahkan jika satu hilang, masih ada 17 kaisar. Kata Dong Huang Taixin dengan lembut, menarik napas dalam-dalam. Dibandingkan dengan masalah kaisar, malapetaka saat ini adalah yang paling sulit. 17 kaisar, barisannya tidak sedikit. Ini jauh lebih buruk daripada Ye Chen dan Yao Qi. Kata Raja Keberuntungan dengan santai. Tidak ada yang akan membantah ini. Anda harus tahu bahwa Ye Chen dan Jining Xuang memiliki 32 kaisar agung selama perampokan, lebih dari selusin lebih banyak dari Ye Fan. Retakan, retakan. Di antara kebisingan, suara patah tulang cukup nyaring. Itu adalah Ye Chen, yang telapak tangannya dicengkeram oleh Jining Xuang di beberapa titik, dan tulang suci yang mendominasi hancur berkeping-keping. Hal yang memalukan adalah Jining Xuang tidak tahu bahwa mata indah Ling Che hanya memandangi anaknya, yang pernah berperang melawan hukum kaisar, dan tahu bahwa malapetaka itu mengerikan.
Artinya, Ye Fan bisa mati di setiap saat. Ye Chen memamerkan giginya, dan dia tidak tahu apakah itu karena pukulan berat dari sebelumnya, atau karena Jining Suang menghancurkan tulang tangannya, bagaimanapun, wajahnya tidak terlalu tampan. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang bergejolak, dan alam semesta bergetar. 17 kaisar berdiri seperti 17 monumen. Mereka semua pernah menguasai semua roh dan tak terkalahkan di seluruh alam semesta. Legenda para kaisar semuanya adalah mitos. Hari ini, 17 kaisar akan bergandengan tangan untuk memusnahkan orang yang menentang langit. Ye Fan tampak menakjubkan, dan kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya. 17 kaisar, dewa yang kejam, sangat memikirkannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit berbintang, suara bang-bang lambat dan berirama. Itu adalah suara kaisar ke-17 berjalan. Mungkin tubuh kaisar begitu berat sehingga setiap kali telapak kakinya jatuh, langit berbintang berdengung, dan kaisar yang sangat kuat terhubung satu sama lain. Ledakan. Diiringi dengan ledakan, 8 kaisar Hong Huang menyerang bersama, dan 9 kaisar lainnya, tanpa urutan tertentu, melancarkan serangan ke arah kaisar pada saat yang sama. Engah, engah, engah. Setelah itu, saya tidak tahan untuk melihat langsung ke gambar. Ye Fan hampir hancur berkeping-keping setelah hanya satu pertemuan tatap muka. Tulangnya berlumuran darah dan memenuhi langit berbintang. Serangan Zundi, 17 lawan satu barisan, belum lagi dia, bahkan Ye Chen tidak berani menghadapi baja keras. Retakan, retakan. Tulang tangan Ye Chen retak lagi. Dapat dikatakan bahwa setiap kali Ye Fan berdarah, tulang tangannya dihancurkan oleh Jining Suang. Kekuatan pemulihan tubuh suci itu sombong, tetapi tangan Giok Yaochi juga cukup kuat untuk mengatakan bahwa mata yang indah seperti air penuh kekhawatiran. Sangat khawatir hingga dia melupakan segalanya, termasuk Ye Chen. Ye Chen tidak menggertakkan giginya lagi, atau dengan kata lain, dia melupakan rasa sakitnya. Di mata ayah dan ibunya, segala sesuatu di dunia tidak lagi penting. Yang penting adalah anak mereka, yang menjalani hidup dan kematian. Tahan, tahan. Kui Niu juga berbakat. Setiap kali dia mengeluarkan suara, dia menghentakkan kakinya dan melihat ke kakinya. Entah kenapa, dia dirobohkan oleh Kui Niu, ditendang satu demi satu sampai dia lumpuh. Itu benar, itu adalah kaisar kera kecil, yang sudah tidak sadarkan diri. Dia sangat curiga bahwa Kui Niu sengaja melakukannya. Dia mengatakan itu untuk menghibur Ye Fan, tetapi dia benar-benar mengambil kesempatan untuk memukulinya. Ye Fan bertarung dengan sengit, dia bahkan lebih buruk dari Ye Fan. Aku tidak tahan melihatnya. Dia mendecakkan lidahnya sepanjang waktu, jantungnya bergetar, dan dia berkata dia tidak berani melihatnya, tetapi kedua matanya begitu cerah, omong kosong adalah omong kosong, ada masih khawatir. 17 kaisar mengalahkan satu, dan itu menyakitkan untuk ditonton. Dibandingkan dengan mereka berdua, Dewa Pedang dan Kaisar cukup tenang. Ketika Ye Chen dan Jining Suang melewati kesengsaraan sage besar, mereka bertarung melawan 32 kaisar. Jika dia bisa melewati kesusahan, Ye Fan juga bisa. Gouzi, si kecil itu, tidak akan pernah mempermalukan reputasi ayahnya. Seperti yang mereka lihat dan pikirkan, Ye Fan cukup ulet, dengan keyakinan yang pantang menyerah dan tidak bisa dihancurkan. Meskipun dia melawan hukum kaisar, dia menolak kehendak surga. Dia adalah anak dari Ye Chen dan Jining Suang, dan anaknya orang tua sama-sama pencipta mitos. Semua orang tidak patuh, sebagai anak-anak mereka, bagaimana mereka bisa tunduk, bagaimana mereka bisa kalah. Hati Dao itu abadi, tubuh manusia itu abadi. Ye Chen memiliki keyakinan bahwa dia juga memilikinya. Engah, engah, engah. Langit berbintang yang rusak diwarnai merah dengan darah. Ye Fan berlumuran darah, dan juga berlumuran darah. Setiap luka melekat dengan niat membunuh kaisar, melarutkan esensinya, membuat lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi meluas keluar. Dia tragis, bertarung hampir sampai mati, setengah dari kepala meledak, lubang darah di dada, darah menyembur keluar, dan bahkan tulang belakang dipotong, tubuh dibentuk kembali lagi, dan dipukuli berulang kali, menyeret tubuh yang rusak, berjuang untuk mendukung. Di mata dunia, tidak ada yang namanya aturan kaisar, dan hanya ada sosok berdarah. Melihat Ye Fan seperti melihat Ye Chen saat itu. Sebagai ayah dan anak, mereka sangat mirip sehingga mereka tidak akan menyerah bahkan jika mereka mati tidak mau mati bahkan jika mereka mati, semua yang mereka warisi adalah gigih dan berdarah. Mata Ye Chen menjadi dingin, dan dia menatap ke langit.
Niat membunuh Jining Suang tidak lebih lemah darinya. Mereka juga menanggung momok surga, dan keduanya tahu bahwa malapetaka Ye Fan seharusnya tidak terlalu kuat, itu semua disebabkan oleh kehendak dewa, untuk melenyapkan Ye Fan secara paksa. Mengaum, mengaum. Di tengah suara gemuruh, ada nyanyian naga yang keras. Ye Fan berubah menjadi naga dan melayang di langit. Hal yang sama berlaku untuk 17 kaisar, yang semuanya berubah menjadi naga. 18 naga bertempur dari langit di timur untuk kekosongan di selatan, dari ketiadaan di selatan, ke langit di barat, dan dari bintang-bintang di barat ke langit di utara, semua jalan disertai dengan suara guntur, alam semesta kacau, ruang runtuh inci demi inci, dan visi kehancuran yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mencerminkan kemuliaan hari kiamat. Hati dunia berdenyut, dan saya tahu bahwa gerakannya tidak kecil, tetapi fluktuasi saat ini, belum lagi para junior, bahkan para tetua tidak berani mendekati mereka dengan lancang. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh itu dimusnahkan. 17 kaisar naga semuanya kembali ke bentuk manusia, berdiri di 4 arah, tidak menyerang, batas waktu tertentu dalam kegelapan telah tiba, dan malapetaka telah berakhir. Melihat Ye Fan lagi, dia tidak lagi memiliki tubuh fisik, hanya roh primordial yang rusak yang tersisa dengan angin bintang, api roh primordial meredup hingga ekstrim, dan dapat padam kapan saja. Orang-orang muda itu mengerikan. Meskipun Kaisar ke-17 tidak bisa berkata apa-apa, dia tersenyum puas, tetapi dia menjelaskan kalimat ini dengan sangat baik. Itu adalah pengakuan atas kesombongan generasi mendatang, dan itu akan menjadi kemuliaan tertinggi. Mereka menghilang satu demi satu, dan yang tersisa di dunia bukan hanya warisan, tapi juga mitos abadi, yang akan tercatat dalam sejarah selamanya. Ye Fan tersenyum lelah dan jatuh ke dalam kehampaan. Ye Chen adalah yang tercepat, turun dalam sekejap, memasukkan Ye Fan ke dalam senjata ajaib, berbalik dan menghilang. Tirai telah berakhir. 3 kaisar muda dalam satu keluarga. Seks murni. Setelah sekian lama, dunia kewalahan. Lalu, terdengar suara desahan. Anggota keluarga tubuh suci semuanya adalah pelaku kejahatan yang tiada taranya. Tubuh suci Ye Chen dan Dewa Timur Yaochi telah menguasai langit selama satu era, dan anak-anak mereka ditakdirkan untuk memimpin generasi berikutnya. Itu menakutkan, tetapi juga merupakan keberadaan melawan langit. Maaf, saya sibuk akhir-akhir ini, dan pembaruannya terlambat. Ada 2 bab hari ini. Tanggal 18 Januari tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 2918 2 tampilan belakang. Heng Yue, Yun Feng, Ye Chen dan Jining Suang jatuh tanpa urutan tertentu. Jining Suang mengorbankan kekuatan Yuan Shen, dan menjebak Yuan Shen Huo Yang Lan. Ye Chen juga melakukan hal yang sama, menenggelamkan Ye Fan dengan kekuatan Yuan Shen. 1 putra dan 1 putri. Hukum dirampok bertahan hidup, melarikan diri dari kematian, dan sangat menderita. Nanming Yusu dan Xian juga tidak menganggur, mereka memobilisasi asal-usul mereka dan menghapus niat membunuh kaisar untuk mereka, terutama Ye Fan, yang terluka parah. Keluarga di bawah bulan cukup hangat. Ledakan. Gemuruh. Gritchu sepi, tapi langit berbintang penuh dengan guntur. Mereka adalah generasi muda dari generasi baru surga, jumlahnya tidak terhitung, tidak ada kekurangan pelaku kejahatan, dan tidak ada kekurangan kaisar dan anak laki-laki. Sepertinya sudah disepakati. Hampir setiap hari, seseorang membuka segelnya dari Tianji. Setiap kali ada adegan, pasti ada penonton. Lagi pula, melihat hukum jalan kaisar adalah apa yang dipikirkan dunia. Warisan cara kaisar tidak ada, seperti menonton pertunjukan besar. Tidak seseorang akan melewati malapetaka, pasti ada bayangan mereka, saya hanya berharap untuk melihat tubuh hukum kaisar lagi, dan ada harapan di setiap mata. Namun, saya belum melihat Ye Fan sejak saat itu. Sudah jelas, kenapa menghilang lagi. Di langit berbintang, para dewa akan berjalan berdampingan. Dan keraguan ini menyertai sepanjang jalan. Tidak hanya mereka, tetapi juga banyak alam puncak yang paling kuat juga merugi. Setelah melihat begitu banyak kaisar dan tubuh Tao, terutama alternatif kaisar, Anda mengatakan bahwa mereka semua datang, dan kemudian menghilang begitu saja, tidak ada seorang pun bisa menjelaskan. Ledakan. Gemuruh. Saat dia berjalan, dia mendengar raungan lain. Para dewa menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan pikiran mereka, dan langsung pergi ke kedalaman langit berbintang mendengar suara guntur, kemungkinan besar itu adalah anak kaisar lain, dan pasti ada hukum kaisar.
Seperti yang mereka harapkan, memang ada satu di kesengsaraan surgawi, dan itu bukan satu, tapi dua. Satu adalah Kaisar Kuiba, dan yang lainnya adalah Kaisar Xianyu sama sekali tidak rendah, sama seperti Raja Barbar kecil, dia memproklamirkan dirinya sejak awal. Seperti zaman kuno, dan ketika dia membuka blokir di era ini, darahnya mendominasi, tetapi dia tidak tahu garis keturunan yang mana. Mengapa? Jenderal Dewa Kelima menghela nafas, sayang sekali. Sejak Kaisar Zun pergi 10.000 tahun yang lalu, sulit untuk memasuki langit ketika melihatnya, tetapi ada Ye Chen, yang merupakan reinkarnasi ke-9 dari Kaisar Zun, tetapi dia bukanlah Kaisar Zun. Bajingan kecil ini jauh lebih kuat daripada kita saat itu. Sun Munsenzi juga hadir, mendesis terus-menerus, dan sedikit malu, dia malu, dan Kaisar Kera kecil, Nandi dan Zhong Huang juga malu, memikirkan masa lalu mereka saat melintasi kesengsaraan besar suci, mereka pada dasarnya mengikuti hukum jalan Kaisar, yang jauh lebih buruk daripada para pelaku kejahatan ini. Perubahan cara Kaisar. Raja manusia mengelus janggutnya, dan hanya ada 4 kata, yang mengandung banyak makna yang dalam. Terlalu banyak orang kuno memilih untuk membuka blokir di era ini, dan itu bukannya tanpa tujuan. Era ini penuh dengan variabel dan peluang dalam keberuntungan, pasti ada seseorang yang menjadi kaisar, dan orang itu mungkin adalah puncak dari generasi lama, atau mungkin dari generasi Ye Chen. Secara alami, generasi baru pelaku kejahatan mungkin juga mungkin, dan perjuangan kaisar untuk supremasi akan lebih intens dari yang dibayangkan. Di tengah suara gemuruh, malapetaka berakhir. Ledakan. Gemuruh. Segera setelah malapetaka berakhir di sini, ada guntur di medan bintang lain, dan pelaku kejahatan lainnya memasuki langit berbintang, berlari untuk mengatasi malapetaka, dan dunia berkumpul kembali. Untuk waktu yang lama setelah itu, langit berbintang seperti ini, sangat hidup. Sejak malapetaka pelaku kejahatan, saya telah melihat terlalu banyak kaisar dan badan hukum. Kecuali kaisar, pada dasarnya semuanya muncul di atas panggung. Bagi mereka yang belum pernah melihatnya, hanya puncak yang terkuat yang tahu bahwa hukum kaisar yang tak terlihat itu semuanya berasal dari surga kuno. Aku tidak tahu apakah aku tidak melihatnya. Aku terkejut ketika melihatnya. Generasi baru surgaku sangat marah. Orang tua itu menghitung, ini adalah kebenaran. Setiap kali ada bencana, ada nama Ye Fan, kata-katanya benar, generasi baru junior, yang dapat menaungi sikap Ye Fan, menentang langit seperti hantu bagi Zhang Zifan, keturunan kaisar, kesengsaraan sage besar hanya menarik 8 kaisar, yang kurang dari setengah dari apa yang Ye Fan tarik. Pada bulan Maret, langit berbintang berangsur-angsur menjadi sunyi. Puncak Yunfei di bawah bulan tenang dan damai. Di kolam abadi, Ye Fan dan Yang Lan duduk bersila di kiri dan kanan, tubuh mereka sudah memadat, bermandikan cahaya langit, ada ilusi, diiringi suara jalan agung. Keduanya baik-baik saja, hanya masalah waktu sebelum mereka bangun. Ye Chen dan Ji Ningsuang ada di sana, tersenyum lembut. Aku bisa membuat yang lain ketika aku punya waktu. Xian tersenyum, matanya yang besar berbinar, dan dia membuat bayi lagi, yang tidak lengkap. Itu adalah kaisar muda lainnya, dan dia sangat optimis tentang Ye Chen dan Ji Ningsuang. Itu masuk akal. Kata-kata Ye Chen bermakna. Pipi Ji Ningsuang menjadi sedikit lebih merona. Menciptakan seorang anak tidak bisa dilakukan oleh satu orang, perlu kerjasama orang lain untuk melakukan sesuatu yang memalukan. Keluarga. Pelaku kejahatan. Sebagian besar biksu yang melewati Heng Yue berhenti, dan mereka yang melewati Yun Feng juga berhenti, mengangkat kepala, dan melihatnya sambil menghela nafas. Di era ini, akan ada 2 kaisar. Xie Yuncu berada di kaki gunung, menggosok dagunya dan bergumam, kata-katanya memiliki arti yang dalam, matanya berubah lurus, dan dia tidak tahu hal baik apa yang dia sedang memikirkan. Jika Ji Ningsuang menjadi kaisar, jika Ye Fan menjadi kaisar, dan jika Ye Chen menjadi daceng, keluarga mereka akan menjadi 3 yang tertinggi. Yah, tidak ada bedanya dengan 3 kaisar dari keluarga yang sama. Si Tunan menggenggam tangannya, juga mengoceh. Kalau begitu, itu yang terbaik. Xiong Erle menepuk perutnya dengan gembira. Di puncak Yunfei, Ye Chen sudah duduk di bawah pohon tua, diam seperti batu, tidak mengucapkan sepatah kata pun, cahaya di matanya tidak pasti, dia merenungkan tentang hukum kaisar, dia telah dengan jelas memanifestasikan ke dalam dunia, mengapa dia menghilang, dan ada hantu apa yang terjadi pada pukulan berat itu dalam kegelapan. Kemudian, para dewa dan jenderal datang, dan Raja Manusia juga datang.
Selain mereka, ada banyak puncak lainnya. Setelah jatuh, mereka pertama kali melihat Ye Fan dan Yang Lan, lalu mengepung Ye Chen, membelai janggut mereka, menyentuh dagunya, dia mengamati Ye Chen dari atas ke bawah. Adegan itu seperti menonton monyet. Dia tidak bisa mengikutinya, dan kemudian bergegas. Dia tidak ingat tahun dan bulan ketika dia mengalahkan Ye Chen terakhir kali. Tangan gatal. Katakan padaku, apakah menghilangnya Kaisar Zun ada hubungannya dengan dia? Kemungkinan besar. Mungkin, itu menghilang karena dia. Yang aneh seperti Ren Wang dan Dong Huang Taixin, masing-masing memegang tongkat di tangan mereka, melihatnya, lalu menusuk Ye Chen dengan tongkat itu, pemandangannya konyol. Ye Chen tetap diam, matanya berputar ke kiri dan ke kanan, melihat ini, melihat itu, sepertinya orang-orang tua ini sangat membosankan. Apakah Anda mempertimbangkan untuk menemukan sesuatu untuk mereka lakukan, mengirim para pria ke istana untuk melayani kaisar, dan mengirim para wanita ke rumah bordil untuk mendapatkan uang tambahan? Di tengah malam, semua puncak teratas pergi. Mereka yang sedikit serius semuanya keluar. Mereka yang tidak serius semuanya dikirim oleh Tuan Muda Ye sendiri. Mereka terbang dari puncak Yunfei ke Tianxuanmen, satu-satu persatu ya, mereka semua jatuh tersungkur di aula harta karun. Malam, sepi lagi. Di bawah pohon tua, Ye Chen duduk dengan tenang, dengan kepala menunduk dan matanya menunduk, seolah-olah dia sedang tertidur, dan dia sedang memikirkan hukum kaisar. Hal ini jelas aneh. Duduk dan duduk, dia tenggelam ke alam mimpi. Dalam kegelapan, dia seperti melihat punggung, menjulang dan kokoh, seolah-olah berdiri di penghujung tahun, lebih jauh dari mimpi, bahkan jika dia kehabisan penglihatannya, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, hanya punggung itu. Sangat tua, hanya saja seluruh tubuhnya ditutupi dengan perubahan dan debu, itu lebih lambat dari waktu. Kaisar. Ye Chen tiba-tiba membuka matanya dan sedikit mengernyit. Mencerminkan bintang-bintang dan cahaya bulan, dia akhirnya bangkit, dan berjalan bola-balik dengan tangan di belakang punggungnya. Bukan hal yang aneh melihat punggung Kaisar Zun. Keduanya terikat oleh reinkarnasi, dan Kaisar Zun adalah miliknya kehidupan pertama. Dia adalah Kaisar ke-9, dan keduanya relatif mati. Seharusnya tidak ada yang memperhatikan bahwa Ye Chen di bawah sinar bulan, untuk beberapa saat, memantulkan dua sosok dari belakang, terkadang tumpang tindih dan terkadang terpisah. Keesokan harinya, Ye Chen meninggalkan Heng Yue lebih awal. Muncul kembali, sudah Tianxuanmen. Ketika dia tiba, Tang Sanxiao sudah berada di depan istana Ling Qiao, menonton tanpa daya, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dia tidak tahu apakah dia dipukuli oleh Bao Dian atau orang tua itu, bagaimanapun, dia dipukuli, tidak enteng. Bakat. Melihat Tang Sanxiao, Ye Dasao mau tidak mau bergumam, pria kecil hitam gemuk ini juga setingkat kaisar, itu tidak penting, yang penting Sanxiao memiliki gantungan tingkat dewa, yang dapat membuka darah dia akan mengikuti batas, baris pertama dari tubuh suci, ini adalah produknya, tidak mati atau terluka. Saat berbicara, Ye Chen sudah tenang. Di istana Ling Qiao, Chu Xuan dan yang lainnya masih di sana, masih berusia sekitar 2 atau 3 tahun, merah muda dan berdaging, tergantung berdampingan di udara, tidur dengan nyaman. Melihatnya sekarang, ketiganya cukup luar biasa. Mari kita bicara tentang Cuksuan dan Culing, Seng Xia di sekitarnya penuh dengan Dao Yun tertinggi, dengarkan baik-baik, ada juga suara Dao yang samar, itu bukan Dao mereka, itu harus terkontaminasi oleh cahaya Ruoxi, 3 suara Dao beresonansi. Hubungan macam apa? Bisik Ye Chen, ingin memecahkan misteri itu. Setelah menutup matanya, dia menatap putrinya yang berharga Xiao Yeling cukup imut, menyilangkan lututnya untuk menyadari Taoisme, seperti patung es, dia juga seperti awan senja, dengan penglihatan misterius menjulang, mempercepat agregat Natal dan Tao-nya, dan tempar dengan darah asli, sangat berbeda dari sebelumnya. Ayah mertuaku, aku ingin menikahi Yelingmu. Tang Sanxiao menyeka darah dari hidungnya. Ye Chen menyipitkan mata, pria kecil hitam gemuk ini benar-benar berpengetahuan luas dalam berbicara, dan dia belum menikah, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang lelaki tua, dan pencuri yang memanggilnya berkata dengan santai, saya tidak tahu, tetapi dia benar-benar berpikir bahwa tuan muda ketiga adalah menantunya. Naik ke gunung, pedang dan turun ke lautan api, aku ingin menikah. San Shaorou mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya penuh dengan cahaya yang kuat, dan dia memiliki sikap tidak menyerah sampai Ye Ling ada di tangannya, sangat agresif. Mata tuan muda Ye menjadi semakin miring.
Untuk beberapa alasan, ada dorongan untuk memasukkan pria kecil gemuk ini ke dalam wajan, dan kemudian meletakkannya di atas gunungan pisau untuk berjalan-jalan. Aku salah. Di kejauhan, Raja Manusia dan Tuan Long, yang berdiri dengan tangan di tangan mereka, sedikit menyipitkan mata, mengabaikan Tang Sanxiao, dan hanya menatap Ye Chen, yang jelas sendirian, tapi terkadang ada dua sosok dari punggung mereka, terkadang tumpang tindih dan terkadang terpisah. Episode 2919 9 tahun. Ye Chen pergi dan memasuki langit berbintang lagi. Setelah beberapa bulan, ketika dia datang ke meteorit kecil itu lagi, Lei Dian masih harus terus mengubahnya, dan banyak kultivator yang telah pergi untuk melihat kesengsaraan surgawi sebelumnya berkumpul lagi. Bos, kamu telah mendapatkan banyak. Begitu Ye Chen tiba, dia mendengar dengungan dari Chaos Cauldron. Mengapa Anda perlu mengatakan bahwa Tuan Muda Ye juga telah melihatnya selama ketidakhadirannya? Ada lusinan petir yang terang dan tembus cahaya. Yang paling aktif adalah Tian Lei. Dalam beberapa bulan, saya tidak tahu berapa banyak guntur dan kilat yang saya telan. Inti dari sumber aslinya telah jauh melampaui guntur ilahi di awal. Jika keduanya menyatu, itu pasti lebih kuat. Sayangnya, yang kedua peringkat guntur bukanlah minyak dan garam biasa. Ye Chen duduk bersila, dan kemudian memasuki kondisi pencerahan. Duduk bersila dengannya, dan para biksu di empat arah juga duduk bersila, menonton kegembiraan adalah masalah sepele, memang mencerahkan Tao melalui Ye Chen, suara tubuh suci sangat misterius. Ye Chen duduk selama 9 hari. Pada hari ke-10, dia bangun, memasuki lubang hitam lagi, dan melanjutkan misi sebelumnya. Iblis surgawi dan iblis jahat masih bersembunyi di dalamnya, dan tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Sebelum pergi, dia menemukan seseorang untuk menggantikannya, dan mengganti Thunderbolt adalah masalah serius, dan yang dia bawa adalah Ye Xingchen, yang sangat malas. Sialan, serahkan pada Yu Lei. Tubuh Tao lebih hidup daripada dewa, berdiri di atas meja, berteriak, masalah yang dijelaskan dewa, dilakukan seperti itu, dan berusaha untuk mencair dari kekacauan sebelum Ye Chen mengembalikan Lei, untuk dewa ini, akan menjadi keberuntungan. Masih ada yang datang menggantikan Thunderbolt. Dalam hal ini, Ye Xingchen tidak menolak siapapun yang datang, dan Tian Lei tidak pilih-pilih makanan, tetapi semua guntur diterima, dan semua guntur akan menyatu, dan akumulasi hal-hal kecil menghasilkan lebih banyak, dan jalan masih panjang. Untuk pergi. Ledakan. 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 Pada hari yang tidak diketahui, suara gemuruh menyebar ke langit berbintang. Itu adalah Ye Chen yang menemukan sarang setan besar, beberapa juta jumlahnya, tersembunyi di istana yang ditinggalkan, dan dia mengambil alih sarang mereka. Adapun setan, jumlahnya tidak banyak. Ledakan. 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 Lubang hitamnya hidup, dan langit berbintang juga hidup. Kali ini bukan bencana, tapi gelombang pertempuran. Melihat jauh, itu masih merupakan generasi monster baru, yang semuanya telah pulih dari malapetaka, termasuk Ye Fan dan Yang Lan, yang semuanya berbakat dan telah naik ke peringkat Santo Agung. Adegan sejarah berulang sekali lagi. Sama seperti saat itu, ada sangat banyak medan perang di langit berbintang, dan ada banyak orang yang membuat janji. Ye Fan, seorang kaisar muda, menarik banyak perhatian. Ini kekalahan. Untuk melihat mereka yang bertarung dengannya, apakah mereka masih di tempat tidur saat ini? Lukanya lebih parah dari yang lain, inilah jarak antara kelas kaisar dan kelas kaisar muda. Ini Ye Chen yang lain. Semua orang menghela nafas. Setiap kali Ye Fan berpartisipasi dalam pertempuran, akan ada banyak penonton. Memalukan. Orang-orang seperti Zifu Immortal Fisik dan Nine Nether Demon Fisik berjalan di langit berbintang dengan rasa malu yang besar terukir di wajah mereka. Mereka tinggal bersama Ye Fan seumur hidup, dan mereka ditakdirkan untuk menjadi daun hijau. Jika dia bisa mendaki ke puncak jalan, dia akan menjadi parit alami. Engah, engah, engah. Di ruang lubang hitam, Ye Chen menunjukkan kekuatan supernaturalnya lagi, memegang pedang Kaisar Xianwu, membantai sepanjang jalan, dan akan mengorbankan serangan terkuat saat menghadapi setan langit atau setan jahat. Sudah 2 tahun sejak dia pergi. Dalam 2 tahun terakhir, setan dan setan langit yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di tangannya. Suara ratapan menyebar ke langit berbintang, dan hati semua langit dan manusia bergetar, tetapi tidak ada yang menunjukkan belas kasihan. Di tahun ketiga, dia berhenti di lubang hitam. Tidak jauh dari sana, ada pusaran hitam pekat, persis seperti yang dia tutup saat itu,
menghubungkan domain yang tidak diketahui, dan domain itu penuh dengan serangga pemakan dewa. Seperti yang dia harapkan, serangga pemakan dewa bisa memakan segel, dan pusaran yang telah disegel sebelumnya berbalik lagi, dan segel yang dia simpan di masa lalu sudah bobrok. Segel. Dia sekali lagi memberlakukan larangan, memberkati kaisar, memberkati Tao, pusaran tidak mengerikan, yang mengerikan adalah serangga pemakan dewa di dalamnya, satu persatu, vitalitas mereka sangat ulet, dan kekuatan melahap mereka sangat menakutkan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita. Setelah melakukan ini, dia mengangkat pedangnya dan pergi. Kali ini, dia melangkah lebih dalam dan lebih jauh, punggung yang tangguh itu cukup suram di dalam lubang hitam angkasa, seperti dewa kematian yang kesepian, berjalan jauh-jauh untuk menemukan jalan, mencari cara untuk membunuh jalan, karena dia keberadaan, iblis langit jahat dan iblis seperti burung yang ketakutan, setiap kali ada gerakan, mereka akan menimbulkan kepanikan, atau melarikan diri atau bersembunyi. Di tahun keempat, dia menetap lagi. Dia mengerutkan kening, dan melihat ke kejauhan dengan cemberut. Ada pusaran hitam pekat lainnya, persis sama dengan yang sebelumnya. Kekuatan sobeknya sangat mengerikan. Melemparkan Kaisar Kuasi ke dalamnya kemungkinan besar akan terkoyak dalam satu instan. Dia masuk, dan menemukan area lain yang tidak diketahui, dan ada juga serangga pemakan dewa, begitu banyak hingga kulit kepalanya kesemutan. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain memberlakukan larangan lain. Tahun kelima datang dengan tenang. Di era pemulihan dan pemulihan, tidak ada perang di langit, dan dunia manusia benar-benar telah memulihkan kejayaannya. Dapat dikatakan bahwa manusia kuat dan kuda kuat, dan manusia prasejarah tidak berani memimpin. Pada tahun ke-6, suara ledakan bergema di seluruh alam semesta, dan ada aura jalan kaisar. Ketika dunia tiba, mereka menyadari bahwa itu adalah seorang lelaki tua, seorang jenderal tua dari dunia bawah, yang telah menarik perampokan kaisar. Dan ingin menerobos penjara dan membuktikan jalan melawan langit. Sayang sekali dia tidak memiliki cukup kesempatan dan terkubur dalam abu. Pada hari yang sama, seorang dewa tua dari dunia surgawi juga membuka malapetaka, ingin membuktikan Tao dan menjadi kaisar, dan berjuang sampai kematiannya dan Tao menghilang dalam kesedihan dan keengganan. Pada hari yang sama, seorang biksu tua di dunia manusia, bermandikan guntur kaisar, menyerang Chang Miao sambil mengaum. Itu terakhir kali dunia melihatnya. Jatuh, hancur menjadi abu. Mengapa? Desahan berlanjut, ketiga senior tua itu semuanya mendekati akhir masa hidup mereka, dan mereka semua ingin bertarung sebelum mereka mati, tetapi jalan surga kejam, dan mereka tidak melewati celah itu sampai mereka mati. Jalan Dao, saya tidak tahu berapa banyak lagi, jalan itu berdarah, berlumuran darah dan tulang para pahlawan dunia. Pada tahun ke-7, dewa jahat dari roh jahat dihidupkan kembali di langit, memadatkan roh primordial, dan membentuk kembali tubuh fisik. Di bawah pengawasan Mo Yuan, dia pergi ke kedalaman langit berbintang. Mereka yang melihatnya akan mengirimkan berkah, menghormati mereka dan menghormati cinta mereka, dan kekasih akan menikah, penyempurnaan dan penyempurnaan. Pada tahun ke-8, terjadi perubahan mendadak di Istana Ling Qiao, suara mendengung tidak terasa, dan lingkaran cahaya menyebar, dan bahkan puncak Seon yang datang berlari terlempar berulang kali. Setelah halo menghilang, saya melihat situasi di aula harta karun. Chu Xuan, Chu Ling, dan Ruoxi, yang mengambang berdampingan, semuanya telah mengubah bentuk mereka, dari 2 atau 3 tahun menjadi 20 tahun, keindahan yang sama keanggunannya tiada taraf, auranya lebih kuat, dan suara Dao lebih halus. Pergi menemui Ye Ling, gadis itu masih bersila. Sejak Ye Chen pergi tahun itu, dia belum membuka matanya. Retret ini sudah cukup lama. Sudah 8 tahun, dan masih belum ada tanda-tanda bangun naik pencerahan disertai dengan kebetulan. Berbicara tentang dia, saya harus menyebutkan pedang Zuxian. Ye Ling mundur dan cemas tentang hal itu. Dia selalu ingin lari dan membuat masalah. Karena istana Ling Qiao dan Ruoxi, dia tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, itu tidak lagi dalam keadaan puncaknya. Ye Ling, kapan kamu keluar? Di luar aula, Tuan Muda Tang San tampak cemas. Pria gemuk hitam kecil ini cukup gigih, dia berlari setiap 3 hari, dan sesekali datang untuk melihat-lihat, dan selalu ingin masuk, terbang lebih jauh setiap kali. Kaisar Zun yang mengawasinya mendecakkan lidah mereka, agar untuk memberi selamat padanya kubis kecil dari keluarga Ekaristi, pria ini mempermainkan hidupnya.
Pada tahun ke-9, patung-patung Beisheng bergerak bersama, dan seberkas cahaya muncul, membawa sentuhan semangat Beisheng, yang membuat mata dunia menjadi cerah. Apakah metode ini benar-benar berhasil? Kekuatan pemujaan sangat misterius. Usaha kami tidak sia-sia. Kaisar Kera Kecil, Kui Niu dan yang lainnya berkumpul lagi dan pergi ke Beiyue. Seluruh keluarga merayakannya bersama, Dewa Suci Jiuli menangis seperti orang yang menangis, dan orang-orang dari klan juga menangis. Pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya akhirnya memberikan makhluk hidup, dan jika ada roh, ada harapan. Seperti dewa jahat dari roh jahat dan Runian Wei, hanya masalah waktu sebelum dia bisa dibangkitkan. Kamu Chen, kamu bisa melihatnya. Ji Ningsuang dan yang lainnya juga datang, dengan air mata di senyum mereka. Pengorbanan wanita itulah yang membuat Ye Chen mundur dari gerbang neraka. Mereka telah menganggap Beisheng sebagai kerabat mereka. Ibadah setiap hari dan ibadah setiap malam. Berbicara tentang Ye Chen, saat ini tidak terlalu bagus. Di kedalaman kegelapan, dia memegang pedang Kaisar Xianwu dan berjalan tanpa henti. Dilihat dari langkahnya, dia agak kaku. Menilai dari sikapnya, dia agak tumpul, dan matanya juga sedikit cekung, seperti mata berjalan mayat. Berjalan tanpa tujuan dan tanpa arah. Tidak ada yang tahu kapan Ye Chen menjadi seperti ini, dan tidak ada yang tahu mengapa dia menjadi seperti ini. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pedang Kaisar Xianwu berdengung, memanggil sepanjang waktu, mencoba membangunkannya, tetapi tidak ada jawaban. Dan melihat Ye Chen dari belakang, punggungnya bukan satu, tapi dua, terkadang ilusi, terkadang kokoh. Saya tidak tahu apakah itu untuk Ye Chen atau untuk sosok lain itu. Kegelapan tidak terbatas, dan dia tidak pernah berhenti. Bos, sudah 9 tahun, Bung. Di atas meteorit, Ye Xingchen mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, bosan, dan benar-benar berdedikasi pada pekerjaannya. Dia telah berada di sini selama 9 tahun, dan setiap beberapa hari, seseorang akan datang untuk mengirimkan guntur dan kilat, yang telah melelehkan langit. Ke dalam situasi yang menakutkan. Pada awalnya, Shen Lei tidak ingin terlalu dekat dengannya, karena takut Tian Lei akan kejang dan langsung ditelan olehnya. Bos, aku merindukanmu. Kuali yang kacau itu berdengung, lemas. Ada juga api yang kacau, nyalanya jauh lebih redup. Pada hari kedua, Ye Xingchen mengemasi tasnya dan kembali ke Dacu. Setelah 9 tahun bertukar, beberapa orang mengirim guntur lagi. Jika dia ingin bertukar, dia akan datang ke sini lebih awal. Dia tidak memaksa itu, dan tidak ada gunanya memaksanya. Saya tidak tahu siapa yang memiliki guntur dan kilat, dan yang tersembunyi sangat rapat. Pria, mereka semua egois. Kali ini, sudah lama sekali. Di puncak Gunung Tianshuanmen, Raja Manusia mengelus jenggotnya. Aku telah memutuskan untuk melawannya. Di sampingnya, Dewa Keberuntungan tiba-tiba berkata. Para raja dan puncak Seon yang mendengar kata-kata ini mau tidak mau mengangkat alis mereka. Yang disebut, bertarung bersama, semuanya mengerti artinya. Namun, bagaimanapun, tidak ada yang menganggapnya serius. Dengarkan saja kata-kata God King Good Fortune. Ini jelas bukan waktu yang tepat untuk bertarung saat ini sebelum akhir umurmu. Apalagi penindasan merek Kaisar Zun masih melemah, dan itu jelas bukan waktu terbaik semua kuasi kaisar kita semua menunggu kesempatan itu. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 19 Januari tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 2920 Pengepungan dalam Kegelapan. Ledakan. Gemuruh. Di langit berbintang yang luas, suara guntur datang dan pergi. Setelah bertahun-tahun, surga memicu kegilaan lain untuk melewati malapetaka kaisar. Tak satu pun dari mereka yang muda, dan mereka yang menarik malapetaka kaisar semuanya tua tanpa kecuali. Mereka tidak terburu-buru untuk mati, tetapi karena umur mereka sudah habis, daripada mati karena usia tua, lebih baik berjuang untuk itu. Namun, Dilu kejam, dan tidak ada yang bisa bersaksi. Waktunya salah. Raja Manusia berjalan di langit berbintang, memegang piring gosip di satu tangan, mencubit jarinya dengan yang lain, bergumam sepanjang jalan, setiap kali seseorang mengundang Kaisar Jie, dia akan ada di sana, dia adalah seorang penonton setia. Ada banyak perubahan di jalan Kaisar, apalagi yang bisa kamu simpulkan? Di sampingnya, Dewa Raja Keberuntungan meliriknya. Memang benar itu tidak bisa disimpulkan. Raja Manusia dengan santai menjawab, masa depan tidak lagi ada di Zhou Tian.
Dan deduksi tidak lagi valid, tetapi masih ada perasaan tertentu, dan itu hanya tersedia dalam garis keturunan Zhou Tian. Dan penindasan terhadap jalan kaisar melemah, tetapi ini belum waktunya untuk menjadi seorang kaisar, dan kesempatan untuk membuktikan Tao belum tiba. Pada titik tertentu, mereka berdua duduk di atas meteorit. Langit berbintang ini cukup luas, dan ada banyak orang. Malapetaka, Anda harus berjuang keras saat sekarat. Memalingkan muka, itu adalah kera tua dengan rambut hitam, seperti jarum baja terbalik, tetapi rambut putihnya sulit disembunyikan, seperti rambut putihnya, berbintik-bintik dan belang-belang, itu seharusnya sombong auranya sedikit kurang dalam fondasi, atau dengan kata lain, itu ditutupi oleh aura kematian yang kuat. Dia juga mendekati ajalnya. Dia tidak tahu berapa tahun dia hidup, dan dia tidak tahu berapa banyak perubahan yang telah dia tunggu. Pria itu. Siapa itu? Kui Niu melihat dan menusuk kaisar kera kecil itu, mereka semua adalah monyet, mungkin kerabat. Kera iblis api. Kaisar kera kecil menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia harus mengenalinya. Dia mewarisi ingatan kuno, dan dia tahu sesuatu tentang pembuluh darah kera. Kera ajaib itu masih hidup. Nainandi, yang berbicara, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Meskipun dia bukan anggota keluarga kera, dia telah mendengar sedikit tentang latar belakang kera. Kera pertama yang menciptakan dunia disebut nenek moyang alam liar. Kera telah dibagi menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan kera iblis api dan kera sein pertempuran adalah dua di antaranya, dan mereka juga merupakan dua cabang yang lebih mendominasi. Mereka terkait oleh darah. Perbedaan dari kera suci pertarungan adalah, garis keturunan ini tidak pernah menjadi kaisar, dan terlibat dalam perselisihan selama periode prasejarah. Dikabarkan bahwa warisan telah terputus, dan tidak terpikirkan bahwa masih ada satu hidup. Saatnya menjadi kera setan terakhir. Bisik Suzaku, kesedihan di mata indahnya tak bisa disembunyikan. Memang, suasananya sepi. Di sisi lain dari langit berbintang, kera setan tua berdiri dengan tenang, tubuhnya yang seharusnya tinggi dan lurus agak bungkuk, dan mata kera yang seharusnya cerah juga sangat redup, tertutup debu dari tahun, perubahan dan tua. Ia pendiam, atau dengan kata lain pendiam yang telah termakan usia, dulunya ia seperti raja kera cilik, nakal dan nakal, namun setelah melewati lika-liku kehidupan, ada semangat dan keyakinan yang telah hilang. Terkikis oleh waktu. Dia juga belajar untuk diam. Dia akan secara tidak sengaja melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah perjalanan yang panjang. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah melakukan perjalanan. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh klan kera iblis. Dia masih di jalan ini, merangkak maju seperti anjing. Rong, semuanya hilang, dia juga sudah tua dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan sebelum dia mati, dia akan menggunakan tubuh tuanya yang senja untuk memukul kepala penghalang itu dan jika dia melanggarnya, dia akan terbukti menjadi seorang kaisar, jika dia tidak dapat menghancurkannya, itu akan menjadi debu sejarah. Monyet tua, aku di sini untuk mengantarmu pergi. Dewa penghancur Mu Liu Qing, Dewa jahat Changlan, Raja Iblis Mo Yuan, dan Raja Peri Jiang Taixu semuanya berhenti jauh di langit berbintang, memandang dengan tenang, sepertinya kami adalah kenalan lama dengan kera tua itu, kami telah bertengkar, kami telah saling menyayangi, semua keluhan dan keluhan dari masa lalu, pada saat ini, semuanya lenyap. Kera iblis tua itu melihat ke samping sedikit, dan diam-diam melirik mereka berempat. Mereka memang kenalan lama, tapi masih ada satu yang hilang. Siapa yang hilang? Merindukan permaisuri teratai merah. Tentu saja, ini tidak penting lagi, yang penting dia ingin memulai jalan itu, mungkin bukan puncak Tao, tapi mungkin itu adalah akhir hidupnya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, mengguncang alam semesta. Di atas langit berkabut, ada awan yang bergejolak dan badai petir, dan paksaan yang membuat dunia bergetar tiba-tiba muncul. Ini tidak sebanding dengan kesengsaraan Sage Besar atau kesengsaraan Kaisar Semu. Dengan kekuatan kehancuran, setiap petir memantulkan cahaya kiamat, mengalir turun dari langit seperti air terjun guntur. Dunia banyak mundur, dan puncak Seon tidak terkecuali. Malapetaka Kaisar bukanlah malapetaka biasa, dan fluktuasinya begitu besar sehingga jauh di luar imajinasi. Orang suci dan kaisar yang selamat dari malapetaka kaisar tidak berani melangkah terlalu jauh, dan hanya jenderal keenam yang sekuat batu. Dia berani berjalan-jalan dalam perampokan kaisar, belum lagi kera iblis tua. Sejauh ini, dunia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk menahan guntur jalan kaisar.
Mungkin itu karena sumber dirinya sendiri, melibatkan garis keturunan kuno warisan, dalam jangka waktu tertentu, dapat kebal terhadap prestise kaisar, termasuk dao kaisar dan malapetaka ilahi. Mundur. Para tetua semua menghindar, belum lagi generasi muda banyak orang yang pingsan, tidak tahan dengan paksaan, jiwa mereka gemetar, dan kaki mereka lemah saat berdiri. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, kera setan tua itu memiliki batang besi tambahan di tangannya. Kebanyakan kera suka menggunakan tongkat, seperti Kaisar Kera Kecil dan Douzan Seng Huang. Perang. Berdiri diam, kera iblis tua menjerit dari jiwanya, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan menyerang Jiu Tian secara langsung. Dia mengorbankan esensi hidupnya yang tersisa dengan darah, dan tubuhnya benar-benar musnah dengan energi mati. Memalingkan muka, dia adalah bukan lagi sosok, tapi api yang membakar. Raungannya menyentuh hati dunia, darah mereka mendidih, terinfeksi oleh semangat juang. Garis yang mendominasi juga merupakan garis yang kokoh, tidak pernah menyerah sepanjang hidup. Sayang sekali, dia masih dikalahkan, dan dia tidak pernah terlihat lagi sampai Kaisar, Dao, dan kesengsaraan dewa menghilang, hanya menyisakan perubahan raungan, bergema tanpa batas di langit berbintang, dan hanya batang besi yang patah, diwarnai dengan darah, jatuh ketiadaan menghancurkan sebuah bintang sampai meledak. Mengapa? Pria tua itu menghela nafas dengan ekspresi sedih. Mengapa? Para junior juga menghela nafas, mungkin, suatu hari di masa depan, seperti kera iblis tua, mereka akan dipaksa ke jalan buntu selama bertahun-tahun untuk berjuang demi secercah harapan itu. Mengapa? Sambil menghela nafas, Kaisar Kera Suci melangkah maju, mengambil batang besi yang patah dari kerikil yang beterbangan, dan ingin menyambut kembali tanah leluhur, mereka milik leluhur yang sama dan dianggap kerabat dekat. Setelah itu, untuk waktu yang lama, bencana guntur terus berlanjut. Tanpa kecuali, mereka semua adalah sesepuh. Tanpa kecuali, tidak satupun dari mereka menjadi kaisar. Jika saya ingat dengan benar, Anda akan melewati bencana. Itu adalah Raja Manusia lagi, berjalan sepanjang jalan dan berbicara sepanjang jalan. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, mata Raja Penciptaan Dewa akan miring. Hanya kalimat ini, Fu Xi telah mengatakan 800 kali di sepanjang jalan, kamu jalang yang melawan 5 sampah, kamu ingin melihatku melewati bencana jadi banyak. Ingin melihat Lao Zi disambar petir sampai mati. Raja Manusia mengabaikannya, dan mulutnya masih tidak berhenti. Bocah itu, kamu telah pergi selama 10 tahun. Dewa penciptaan yang cerdas secara sadar mengubah topik pembicaraan. Adapun anak yang dia bicarakan, dia merujuk pada Ye Chen, yang telah berada di lubang hitam selama 10 tahun. Dan tidak kembali menemuinya. Setelah 10 tahun dalam kegelapan, dia pasti berjalan sangat kesepian. Belum lagi, setelah mendengar ini, Raja Manusia benar-benar berhenti berbicara omong kosong. Dia mengangkat matanya sedikit dan menatap Chang Miao. Sayangnya, dia tidak bisa melihat melalui lubang hitam. Semakin sulit untuk melihat dengan jelas, kekuatan gelap menutupi penglihatan. Berbicara tentang Ye Chen, dia masih dalam keadaan yang sama, dengan langkah tegas, berjalan tanpa batas, kegelapan tanpa batas, tidak ada tujuan untuknya, dan tidak ada akhir untuknya, disertai dengan kekacauan, seperti mayat berjalan, dia tidak akan selesai sampai dia mencapai akhir waktu. Bertahun-tahun. Dan tubuh suci ini menjadi berantakan, dengan rambut acak-acakan, janggut di sekitar mulut, dan debu di bahu, menunjukkan perubahan hidup. Dilihat nanti, masih ada 2 punggung, saat berjalan menyatu, lalu berpisah lagi saat berjalan, kedua punggung serupa, dan sama-sama membawa cerita. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pedang Kaisar Xianwu berdengung, memanggil dan menghalangi. Melihat dengan hati-hati ke kegelapan di segala arah, ada sepasang murid yang bersinar dengan cahaya suram, ada iblis surgawi dan iblis jahat, karena Ye Chen jatuh ke dalam kebingungan, dia telah mengikutinya sepanjang jalan, tidak yakin apakah Ye Chen benar-benar dalam keadaan bingung, dan dia tidak berani bergerak, hanya berani mengikuti diam-diam, mengintip dalam kegelapan. Ye Chen tidak menanggapi ini. Di dunia kecil, dewa awal mutlak juga sedang berdetak. Ia telah berada di lubang hitam selama bertahun-tahun dan telah melihat terlalu banyak hal mengerikan, seperti pedang kaisar. Ia juga dapat merasakan krisis ke segala arah. Itu tidak masalah jika Ye Chen mati. Itu di dunia kecil juga akan dikubur. Ini bukan lelucon, tapi aku sudah tahu. Segel Ye Chen terlalu kuat, dan dunia kecil tertutup,
jadi dia harus terjebak di dalamnya. Jika dia mati seperti ini, lebih baik sebelumnya menyatu dengan guntur itu, setidaknya masih ada di dunia. Zeng. Pada saat tertentu, suara pedang terdengar keras, dan iblis yang kuat tidak tahan lagi. Dengan satu serangan pedang, dia langsung menyerang Yuan Shen milik Ye Chen. Dentang. Pedang Raja Iblis sepertinya telah menusuk pelat baja, mengeluarkan suara yang tajam, tetapi gagal melukai Ye Chen. Itu adalah pedang Kaisar Xianwu. Itu menarik mana Ye Chen dengan sendirinya, menghidupkan kembali prestise Kaisar dengan sendirinya, mengumpulkan baju besi, membungkus seluruh tubuh Ye Chen, dan terutama melindungi tubuh aslinya. Tubuh suci setengah langkah, jika memang demikian hancur seperti ini, itu omong kosong. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa melindunginya. Raja Iblis mendengus dingin, dan menutupinya dengan telapak tangannya. Itu adalah formasi yang menakutkan, jenis yang dilarang. Segera, Ye Chen, yang sedang berjalan, di penjara, dia mengangkat telapak kakinya, dan kakinya kaku di udara. Bekerja sama dan bunuh dia. Raja Iblis berteriak, mengorbankan darah iblis dan menenggelamkan Ye Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam kegelapan, saya tidak tahu berapa banyak iblis surgawi dan iblis bencana yang terbunuh, ada banyak raja iblis dan jenderal. Kapan? Paong, dentang. Suara seperti itu, tanpa sering memperhatikannya, menyerang satu demi satu, mengenai tubuh Ye Chen, dikelilingi oleh baju besi yang dipadatkan oleh pedang kaisar, dan dipukuli di mana-mana. Bagaimanapun, Ye Chen dalam keadaan bingung dan tidak memiliki kesadaran yang jelas, dan itu hanya senjata kekaisaran, dan sulit untuk menggunakan kekuatan puncaknya tanpa ada yang mendesaknya. Terlebih lagi, ada terlalu banyak setan dan roh jahat hancurkan tubuh suci ini untuk menghindari masalah di masa depan.